Ibu minta salah satu siswa untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan. Tiba di sekolah ini dengan baik dan selamat. Sekarang kami akan memulai dengan pelajaran kami. Tuhan berkati agar kami bisa belajar dengan baik. Makan bubur, baik. Amiel, Makan nasi goreng, Ibu. nasi goreng. Alvino, Makan nasi dengan daging, Ibu. iya, nasi dengan daging. Oke, sebelum mulai pembelajaran, kita tepuk semangat. Semua tahu tepuk semangat? Tahu. Oke, Ibu hitung 1, 2, 3, kita mulai. Tepuk semangat. Kita masuk pada pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema pertama, keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran yang ketiga. Nah, pada pembelajaran yang ketiga itu ada 2 mata pelajaran, yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada yang kelima, setelah membaca teks kemampuan ekolokasi pada binatang yang ditayangkan melalui PowerPoint, peserta didik kelas 4 dapat menjelaskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks bacaan dengan tepat. Yang keenam, setelah guru dan peserta didik berdiskusi, peserta didik kelas 4 dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks bacaan dengan cermat. Yang ketujuh, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik kelas 4 dapat menunjukkan hubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulisan dengan tepat. Dan yang terakhir, setelah berdiskusi, peserta didik dapat merumuskan peta pikiran dengan benar. Bisa dimengerti tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Bisa. Nah, tadi itu kita sudah belajar tentang bunyi merah. Sekarang kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, sebelum kita melihat tayangan video, kira-kira siapa yang bisa kasih tahu Ibu kira-kira apa itu gagasan pendukung? Coba yang bisa angkat tangan. Ya, kuat, baca kuat. Gagasan pendukung adalah kalimat-kalimat penjelas yang dapat mendukung gagasan pokok. Oke, itu gagasan pendukung. Kalau gagasan pokok itu apa? Oke, silakan. Gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi dasar suatu paragraf. Iya, jadi gagasan pokok itu gagasan yang menjadi dasar suatu paragraf. Kemudian dari gagasan pokok itu ada gagasan pendukung. Tadi sudah disampaikan bahwa gagasan pendukung itu kalimat-kalimat penjelas yang dapat mendukung gagasan pokok. Nah, Ibu tanya dulu. Biasanya satu bacaan itu terdiri dari apa saja? Biasanya ada yang namanya judul bacaan. Apalagi ada paragraf. Nah, paragraf itu biasa terdiri dari beberapa kalimat. Ingat paragraf itu biasa terdiri dari beberapa kalimat. Nah, kalimat itu terdiri dari beberapa kata. Tepuk tangan dulu, ini mereka sudah pintar semua. Yang di sana kelihatan atau tidak? Halo adik-adik, pada video kali ini kita akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Dan bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Yuk kita bahas sama-sama. Dalam suatu teks bacaan biasanya terdiri dari beberapa paragraf, dan setiap paragraf
memiliki satu gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks paragraf yang berperan sebagai kalimat utama atau sebagai inti dari paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks paragraf yang berperan sebagai kalimat penjelas atau yang menguraikan gagasan pokok. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat diketahui secara tersurat atau tersirat dalam sebuah paragraf. Secara tersurat, gagasan pokok dapat ditemukan dalam kalimat utama yang terletak pada awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Secara tersirat, gagasan pokok dapat diketahui apabila pembaca telah meringkas isi pokok suatu paragraf. Baik. Tadi itu video tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelumnya itu kan Ibu sudah bertanya dan kalian sudah bisa menjawab. Berarti kalian sudah mengerti apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Mengerti atau tidak? Mengerti. Nah, tadi itu juga ada contohnya tentang bagaimana cara kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok itu biasa ada di awal kalimat, bisa juga di akhir kalimat. Jadi, sekarang coba Ibu minta siapa yang bisa maju di depan dan tulis pengertian dari gagasan pokok. Silakan, angkat tangan. Siapa yang bisa? Silakan. Ini Calvin. Sekarang Ibu akan bagi kalian lagi dalam 3 kelompok. Kemudian kalian akan mengerjakan LKPD. Baik, jadi kelompok 1 itu mengerjakan paragraf yang pertama. Kelompok 2 kerja paragraf yang kedua. Begitu juga kelompok 3 kerja paragraf yang ketiga. Apakah ada kesulitan? Baik, sekarang setelah semua sudah selesai mengerjakan dalam kelompok, Ibu minta kelompok 1 untuk maju ke depan dan membacakan hasil kerja. Sementara kelompok yang lain bisa menyimak. Terus kalian bisa bertanya. Kalau tidak mengerti, kalian bisa bertanya. Oke, silakan. Baik, yang dari kelompok yang lain perhatikan supaya kalau mungkin ada yang mau bertanya apa bisa bertanya lalu Evan menjawab. Siap Evan? Kuat Evan, siap? Siap. Oke, baik. Silakan teman-teman yang lain menyimak. Hasil kerja kelompok 1, gagasan pokok, ekolokasi atau disebut juga biosonar adalah sonar geologi yang digunakan oleh beberapa jenis binatang untuk menentukan letak objek di sekitar. Oke, gagasan pendukungnya. Binatang memiliki kemampuan ekolokasi mengeluarkan bunyi dan mendengarkan. Yang kedua. Gagasan pantulan bunyi tersebut dari objek-objek yang dipantulkan di sekitarnya. Dengan menggunakan bunyi pantulan
edukasi sudah dikerjakan? Baik, silakan maju dan kumpulkan di depan. Hari ini kita sudah belajar tentang bunyi dapat merambat melalui zat padat, cair, dan gas. Contoh-contohnya juga sudah kalian tahu karena sudah dilakukan melalui praktek. Terus kalian juga sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi setelah pembelajaran ini kalian, Ibu harap sudah bisa mengerti apa itu media perlambatan bunyi melalui apa saja, kemudian apa itu gagasan pokok, gagasan pendukung, bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi nanti setelah pulang itu di rumah jangan bermain. Harus belajar. Boleh bermain, tetapi ada waktu, sisihkan waktu untuk belajar. Jadi hari ini sudah belajar tentang apa. Setelah pulang itu malam sebelum tidur mungkin baca lagi buku supaya kalian bisa ingat pembelajaran-pembelajaran yang sudah kita lakukan. Bisa? Halo Bandung, ibu kota keriangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, harimu redup kembali. Jadi sebelum kita pulang, Ibu minta salah satu peserta didik untuk memimpin kita di dalam doa. Mentari, Beno, silakan. Mari kita sama-sama dan mari kita berdoa. Tuhan Allah Tuhan di surga, Bapa yang murah dan makasih. Tuhan sekarang kami mau pulang, berkatkan di jalan supaya kami bisa tiba di rumah kami masing-masing dengan baik dan selamat. Ini adalah permohonan kami dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Jadi baik, kita akan kembali. Kita sudah berdoa. Satu orang siap untuk kita kembali. Evan silakan.